3. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Iya. Silakan duduk Bapak Mama saudara-saudaraku. Ini dari bacaan ini Bapak Mama saudaraku, saya akan berikan sebuah tema yang sangat-sangat singkat, yaitu kedurhakaan. Durhaka, kata lainnya adalah, kesamaan katanya adalah memberontak atau melawan. Iya. Orang yang suka melawan, ingat, kasih Tuhan akan menjadi dingin bagi dia. Iya, ini kata firman Tuhan. Ini ayat 12 katakan, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Durhaka di sini Bapak Mama saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata durhaka ini bahasa aslinya juga bahasa Yunani adalah antropos. Antropos artinya kejahatan atau pelanggaran, yang disebut juga adalah dosa. Iya. Berarti Bapak Mama saudaraku yang terkasih, kalau kita menjadi orang durhaka, kita menjadi orang pemberontak, itu berarti kita lagi sementara menyakiti hati Tuhan. Nah, di sini ada 2 poin penting yang kita melihat sini: durhaka kepada Tuhan dan durhaka kepada orang tua. Iya. Kita melihat di sini kata firman Tuhan bahwa ya, semakin banyak kedurhakaan atau semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kebanyakan orang maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Berarti Bapak Mama, contohnya kita sebagai orang tua, lalu kita punya anak-anaknya suka melawan, suka memberontak, dan tidak suka dengar dengan kita. Iya. Itu pasti Bapak Mama saudaraku yang terkasih sudah otomatis menyakiti hati Tuhan. Iya. Berarti sudah menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, mari kita perlu mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk tidak boleh menjadi anak-anak pemberontak. Anak-anak yang tidak pemberontak itu yang bagaimana? Dan anak-anak yang berontak itu yang bagaimana? Anak-anak yang berontak itu seperti di Bapak Mama, diperintah, sukanya bilang tunggu dulu, sebentar, sedikit lagi. Itu adalah anak-anak yang berontak. Anak-anak pemberontak berarti adalah anak-anak durhaka. Jangan coba-coba melakukan hal-hal yang jahat. Yang menyakiti hati orang tua adalah durhaka. Mungkin diperintah orang tua bilang sebentar, atau diperintah bilang tidak suka itu mulai isi. Nah, ini kata-kata hanya sindiran begitu saja sudah durhaka, sudah memberontak. Biasa anak-anak kita ngomong satu kata, dia lebih banyak katanya keluar dari mulutnya. Nah, ini pemberontak. Anak-anak yang suka berontak itu adalah anak-anak yang durhaka. Kita lihat Bapak Mama saudaraku yang terkasih. Untuk itu jangan sekali-kali memberontak kepada orang tua. Di saat anak-anak memberontak kepada orang tua, di saat itu menyakiti hati orang tua dan menyakiti hati Tuhan. Otomatis. Untuk itu jangan jadi pemberontak. Jadilah orang penurut, orang yang setia, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran. Supaya apa? Ya, supaya kita tidak menjadi anak-anak pemberontak. Bapak-bapak saudaraku, kita melihat anak pemberontak bagaimana? Ciri-cirinya apa sih anak-anak yang suka pemberontak? Ini ada beberapa catatan yang saya
catat bagi kita. Yang pertama, ingat, tidak temani orang tua saat mereka membutuhkan. Anak-anak yang memberontak atau durhaka adalah anak-anak yang tidak menemani orang tuanya di saat orang tuanya membutuhkan mereka. Ingat, bapak mama saudaraku, tidak mau menemani orang tua saja sudah durhaka. Lalu yang berikut, memberontak atau membentak orang tua. Membentak orang tua. Kamu ini. Nah, ini sudah durhaka. Yang berikut, mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang tua. Seperti ini. Bilang begini. Bapakku hitam jelek, mamaku keriting. Tidak cocok. Ini adalah anak-anak durhaka. Ya, mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang tua. Ingat baik-baik anak-anak ya. Ini kata-kata yang perlu kita hindari. Pagi hari ini saya menyampaikan firman ini supaya jangan jadi pemberontak. Ya, yang berikut adalah bermuka masam atau cemberut kepada orang tua. Ingat, ada anakku yang terkasih. Anak-anak, ingat baik-baik. Muka cemberut saja sama orang tua itu sudah durhaka. Coba bapak mama rasakan kalau kita perintahkan anak-anak bukannya cemberut, bagaimana rasanya? Enak? Enak tidak? Tidak enak. Sakit. Kalau kita lihat anak-anak kita mukanya masam, kayak anak-anak makan asam itu. Ya, kita makan asam itu mukanya bagaimana? Itu sudah durhaka. Ingat, tindakan-tindakan itu menyakiti hati orang tua. Untuk itu perlu kita sadari dan tidak boleh melakukan hal-hal itu. Yang berikut, mencela orang tua. Itu ciri-ciri anak-anak yang jadi durhaka sama Tuhan. Berdurhaka kepada orang tua. Itu mencela orang tua. Yang berikut, malu menyebutkan mereka sebagai orang tua. Di sini ada anak-anak yang tidak mengakui dia punya bapak mamanya. Itu bukan mama saya, itu bukan bapak saya. Kenapa kenapa dia tidak mau mengakui orang tuanya di depan banyak orang? Karena mungkin orang tuanya, ya kita orang timur biasanya siripina. Ya, siripinanya lalu mungkin terhambur kiri kanan, semua ini penuh dengan darah. Ya, darah apa? Darah siripina. Kotor semuanya. Sehingga apa ini? Karena dia sudah pakai dasi, ya, pakai jas, atau pakai pakaian gaun yang itu mewah-mewah, sehingga dia punya bapak mamanya seperti itu. Dia tidak mengakui mereka bahwa itu adalah orang tuanya. Dia katakan, itu bukan mama saya, itu bukan bapak saya. Kenapa? Karena orang tuanya dilihatnya tidak layak disebut sebagai orang tuanya dia. Tetapi bapak mama saudaraku, di saat itu saudara sementara durhaka dengan orang tua. Iya. Untuk itu berhati-hatilah dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Anak-anak muda, anak-anak kecil kita. Yang pagi hari ini kita tidak bawa anak-anak kecil. Banyak orang tua yang tidak bawa anak kecil. Tapi perlu mereka harus diajari. Maka sebagai orang tua saya katakan ciri-cirinya ini, supaya sampai di rumah ajari mereka, didiklah mereka, supaya mereka jangan jadi anak-anak durhaka, jangan jadi anak-anak pemberontak, anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Kalau kita sudah menyakiti hati orang tua, pasti sudah menyakiti hati Tuhan.
Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Yang berikut adalah memerintah orang tua. Orang tua suruh, dia suruh balik. Nah, ini kebiasaan anak-anak nih. Kebiasaan anak-anak ini. Orang tua suruh bilang, kok kerja dulu ini. Dia bilang, bapak saja, mama saja. Nah, ini adalah anak-anak yang durhaka. Ingat apa ciri-ciri ini ya? Anak-anak kalau di rumah sudah melakukan hal ini berarti dia sementara durhaka. Dia sementara menyakiti hati orang tua. Sesuatu yang menyakiti hati orang tua adalah durhaka. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Makanya jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Itu bahasa aslinya, jangan berbuat jahat. Jangan ada kejahatan. Karena durhaka itu adalah kejahatan. Durhaka itu adalah kejahatan. Jadi, Bapak Mama saudaraku yang terkasih, mari kita ajar anak-anak kita untuk tidak jadi orang-orang yang durhaka. Kalau sudah durhaka, berarti sudah berdosa kepada orang tua dan juga berdosa kepada Tuhan. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan supaya jelas, jangan sampai saya ngomong tapi tidak ada dasar ayat firman Tuhannya. Kita buka di dalam Mika 7 ayatnya yang ke-6 dan juga Kolose 3 ayat 20. Ya, ada dua ayat yang saya jadikan sebagai dasar untuk kita jadikan pedoman bagi kita sebagai anak-anak sehingga tidak jadi pemberontak atau durhaka. Saya bacakan. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Ingat baik-baik. Sehingga ingat di dalam rumah ini, berarti ini saya sampaikan ini sudah mulai umum lagi, sudah mulai masuk kepada mertua, ya, dan juga menantu. Semakin meluas. Yang tadi saya katakan ini khusus kepada anak-anak dengan orang tua. Tapi yang sekarang menantu dengan mertua ditambah lagi. Jadi menantu itu anggap mertuanya itu siapa? Orang tua. Untuk itu, apakah bisa kita menyakiti hati mereka? Apakah bisa kita bisa mengolok-olok mereka? Apakah kita bisa menyakiti hati mereka? Tidak boleh. Karena apa? Tuhan ajarkan kita untuk tidak durhaka kepada orang tua. Bapak Mama, kalau kata lain daripada orang tua itu yang bagaimana sih? Apakah kakak itu juga orang tua atau tidak? Kakak. Orang tua berarti orang yang lebih di atas kita, lebih tua dari kita. Biasanya ya contohnya begini, anak-anak biasanya bermain ya, atau sudah kebiasaan orang yang lebih tua pun dia tidak panggil kakak lagi, dia panggilnya kamu. Nah, atau panggilnya namanya saja. Nah ini Bapak Mama saudaraku, saya ajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bisa berdampak. Kita bisa berdampak. Kita bisa tahu diri kita, posisikan diri kita untuk kita bisa menghargai orang yang lebih tua. Jangan sampai bilang saya punya jabatan tinggi kok, kamu apa? Tidak seperti itu.
durhaka kepada orang yang lebih kuasa, engkau katakan kamu ini. Untuk itu, mari kita koreksi diri kita, sadari akan pribadi kita, supaya tidak menjadi orang berdurhaka, tapi menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Ini penting. Jangan main-main. Ya. Terkadang kita merasa aman-aman saja. Kita merasa saya tidak berdosa, tapi sementara saudara berdosa. Karena sementara menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang yang lebih tua, itu saudara sementara berdosa. Maka saya katakan tadi, jangan sekali-kali kita menganggap saya lebih daripada dia, saya punya jabatan yang luar biasa, yang tidak perlu hargai mereka. Dia siapa? Dia yang perlu hargai saya, karena saya sudah menjabat, mempunyai jabatan yang tinggi, tidak perlu kau hargai saya. Tidak perlu kita menghargai mereka. Iya, lebih tua. Hargailah mereka. Terkadang kita lupakan hal-hal ini, sehingga kita tidak peduli. Kebiasaan kita seperti itu. Untuk itu firman Tuhan pagi ini mengingatkan saya dan Bapak Mama, saudara-saudara kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang tidak durhaka. Ya, kita tidak menjadi orang-orang durhaka. Bapak Mama, saudaraku, iya. Kolose pasal 3 ayat 20 katakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ingat, saya ambil katanya, yaitu bagian terakhir. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang yang taat, dengar-dengaran dan tidak menyakiti hati Tuhan adalah orang-orang yang tidak durhaka. Itu adalah orang-orang yang tidak durhaka. Orang-orang yang tidak durhaka itu, ada kata firman Tuhan, itulah yang indah, itulah yang baik, itulah yang disenangi oleh Tuhan. Ya, itulah yang indah di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan senang dengan orang-orang yang tidak menjadi pemberontak. Jadilah anak-anak yang dengar, taat, setia, patuh kepada orang tua. Iya. Oke. Kita masuk pada poin yang kedua. Durhaka kepada Tuhan. Wow. Durhaka kepada Tuhan. Bapak Mama sudah pernah durhaka dengan Tuhan? Saudara-saudaraku, sudah pernah durhaka dengan Tuhan? Ciri-cirinya hampir sama seperti tadi. Ciri-cirinya hampir sama seperti yang tadi untuk anak-anak. Ciri-cirinya hampir sama. Oke, ini ciri-cirinya, Bapak Mama, saudaraku. Yang pertama juga adalah memberontak kepada Tuhan. Orang yang memberontak kepada Tuhan bagaimana? Disampaikan firman Tuhan, acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau menerima, menolak firman Tuhan. Itulah orang-orang pemberontak. Ya, itulah orang-orang pemberontak. Lalu yang kedua, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Orang yang durhaka kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia katakan saya bisa, saya mampu, saya bisa melakukan segalanya. Dia tidak perlu, ya, karena mungkin dia pun pekerjaannya sudah berhasil, sudah sukses. Dia bilang Tuhan itu saya tidak, karena saya bekerja keras sehingga saya bisa mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan kebutuhan kehidupan saya. Bapak saudara, orang-orang seperti itu sudah menyakiti hati Tuhan, sudah menyakiti hati Bapa. Kita punya Bapa di surga. Untuk itu perlu kita jangan sekali-kali menyakiti hati Tuhan. Kalau kita tidak setia, tidak pernah berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, kita tidak mau memuliakan Tuhan, di rumah kita menyanyikan lagu-lagu yang seturut dengan keinginan kita, yaitu lagu-lagu yang tidak mendatangkan berkah,
kita tidak memuliakan Tuhan. Seperti apa lagunya? Ya sudah papa mama yang tahu lagu-lagu yang bukan rohani. Ingat, segala sesuatu yang mungkin hanya menyindir Tuhan, seperti kita putarkan lagu itu kan senang kita. Lagu-lagu yang bukan lagu rohani, kesenangan kita saja tuh. Tapi hati Tuhan bilang begini, dia lebih suka begitu Tuhan pasti begitu. Dia lebih suka begitu. Dia lebih suka lagu-lagu itu. Dia selalu putar. Padahal lagu rohani banyak sekali, tapi dia selalu putar. Nah itu juga sudah menyakiti hati Tuhan. Ada otomatis. Karena sesuatu yang kita melakukan, yang kita tidak menyadari bahwa itu menyakiti hati Tuhan bagi kita, tapi bagi Tuhan sementara menyakiti hati Tuhan. Tidak berdoa menyakiti Tuhan, tidak menyakiti. Tidak datang gereja menyakiti hati Tuhan, tidak menyakiti. Tidak membaca firman Tuhan menyakiti hati Tuhan, tidak menyakiti. Semua apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan, maka mendatangkan dosa. Mendatangkan dosa. Nah, untuk itu perlu kita hindari. Yang ketiga adalah tidak menghargai hadirat Tuhan. Orang yang durhaka kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah mau menghargai hadirat Tuhan. Saudara datang di gereja, tapi pikirannya di luar. Saudara datang di gereja, pikirannya anak saya tinggalkan di rumah. Jadi saudara tidak fokus. Saudara tidak menghargai hadirat Tuhan. Saudara memikirkan hal-hal di luar daripada apa yang Tuhan mau. Tidak hargai hadirat Tuhan. Mungkin ya orang lain sementara haleluya, sementara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, matanya bilang lihat ini siapa Tuhan. Saudara sementara tidak menghargai hadirat Tuhan, atau masih mau begini, dia siapa? Siapa dia? Dia itu kelakuannya begitu kok bisa begitu. Saudara sementara tidak menghargai hadirat Tuhan. Ini hal-hal sepele, tapi kita sementara berdosa kepada Tuhan. Memuji Tuhan tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Ya, orang lain dengan sorak-sorai keluarkan keringat, dia dengan sungguh-sungguh, tapi dia ini itu hargai hadirat Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah ada pada orang itu sebenarnya. Saya pernah ngomong begini, siapa yang berbuat jahat? Akar kejahatan adalah dari iblis. Lalu yang berbuat jahat itu siapa? Iblis yang buat jahat. Saya tanya dulu, apakah iblis yang buat jahat? Atau kita yang berbuat jahat? Ini hal-hal ini perlu kita perhatikan baik-baik. Terkadang bilang, aduh iblis, terus dan iblis. Tetapi Bapak Mama Saudaraku, kita lah iblisnya. Kita lah iblisnya, betul. Coba Bapak Mama saya bilang tadi, bangun pagi berdoa kok tidak? Siapa yang tidak berdoa angkat tangan saja. Jujur saja. Jam-jam 4 mau bangun berdoa berat mata itu toh susah toh. Jam-jam 4 itu mau bangun berdoa itu susah. Mata ini berat. Berdoa juga mungkin kaki kepala. Ya. Berdoa itu tidak jelas. Itu sementara kita tidak menghargai. Itu orang-orang itu sementara dikuasai oleh datang ke sini, saya sampaikan firman tapi dia punya matanya ke saya, tapi telinganya bukan ke saya. Telinganya bukan kepada firman itu. Telinganya ada dengar, ada bunyi apa itu? Dan tidak mau dengarkan firman Tuhan. Itu orang itu sementara dikuasai iblis. Di sini banyak iblis.
Tempat seperti ini banyak iblis. Baru sampaikan firman Tuhan belum 1 menit, dia sudah bilang, cepat sudah waktu sudah habis. Nah ini, kita sementara digoda ini lah. Pikiran kita dikuasai, dia sudah bilang cuci otak namanya. Iblis cuci otak kita untuk kita tidak mau dengar firman Tuhan. Tidak arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Sementara saudara, ada iblis di dalam hati saudara. Pikiran, perasaanmu, mengalihkan pikiranmu. Ingat, firman itu siapa? Allah. Saat saya menyampaikan firman, saat ini sementara Allah berbicara bagi kita. Jangan melihat ini orang yang depan orang hitam jelek satu itu kok. Pak Mama saudaraku yang terkasih, firman yang kusampaikan itu bukan asal dariku. Saya berdoa supaya firman itu saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Mama. Untuk itu, arahkan pikiran seutuhnya dan dengar firman. Firman ini saya sudah sampaikan juga di Korem. Saya sudah sampaikan juga di Korem. Bapak Mama, mereka katakan kami sangat diberkati. Apakah kita bisa diberkati juga lewat firman ini? Ataukah hanya sekedar kita datang dan saya sampaikan angin lalu? Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang tidak durhaka. Jangan hidup kita dikuasai oleh iblis. Kalau kita berbuat jahat, tunjukkan pada diri kita, saya adalah saya adalah. Kalau saya berbuat jahat, berarti saya adalah iblis. Kalau saya buat jahat, saya merancang sesuatu yang jahat, berarti dalam diri saya bukan ada Kristus. Biasa saya mengajarkan, berikan bimbingan kepada orang yang pranikah di kantor saat mereka menghadap nikah. Saya bertanya begini, kepala istri adalah mana suami, lalu kepala suami adalah Kristus. Ingat, kalau kepalanya jadi Kristus, maka ekornya pasti juga Kristus. Untuk itu, jadilah Kristus di dalam diri kita, supaya Kristuslah, karakter Kristuslah yang ada di dalam diri kita, supaya jangan sampai ada karakter iblis yang ada di dalam diri kita. Mari kita berusaha menjauhkan diri kita dari setiap perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Yang berikut, tidak taat untuk melaksanakan firman Tuhan. Itu orang yang tidak taat. Itu adalah orang-orang yang durhaka dengan Tuhan. Orang-orang yang suka protes firman Tuhan. Ngomong firman Tuhan yang katakan, ini yang benar. Dia bilang begini, tidak, kau punya tidak benar. Saya punya yang benar. Begini. Suka protes. Tapi sekarang sudah tidak ada di sini ya. Sudah tidak ada orang protes firman di sini lagi. Koreksi firman. Firman jangan dikoreksi, Pak. Bapak, Mama, saudara-saudaraku. Ya. Setiap kita Tuhan berikan kita pewahyuan secara pribadi masing-masing. Kita belajar, kita minta tuntunan Tuhan supaya kami sampaikan firman tidak keluar dari firman-Nya. Tema intinya kami berusaha untuk mengarahkan supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang sejalan menuju satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Untuk itu, taatlah, dengarlah kepada firman Tuhan. Laksanakanlah, perbuatlah kebenaran itu dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Iya. Di dalam Mika pasal, bukan tadi sudah lewat. Iya. Oke, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Ulang baca ayat firman Tuhan ini, ada 2 ayat.
Oh ini sebentar Papa durhaka. Oh ya, Yesaya 30 ayat 1. Pemama Yesaya 30 ayat 1. Semua sudah dapat? Saya bacakan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan sesuatu rancangan yang bukan daripadaku. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan rancangan Tuhan, tidak berdasarkan kemauan Tuhan, itu saudara sementara durhaka kepada Tuhan, kita sementara berontak kepada Tuhan. Nah, ia memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Ingat, kalau kita melakukan segala sesuatu bukan tuntunan Tuhan, bukan bimbingan Tuhan, bukan arahan Tuhan, saudara, saat itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena apa? Lari ke tadi, tidak mengandalkan Tuhan. Jelek sekali itu. Untuk itu, kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan, untuk kita tidak menjadi orang-orang yang pemberontak. Dan selanjutnya, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Orang yang tidak melakukan apa maunya Tuhan, menjadi pemberontak kepada Tuhan, tidak mau mengikuti tuntunan Roh Allah, mereka punya dosa, kata firman Tuhan, terus bertambah-tambah. Dosa kemarin sedikit, ditambah lagi setumpuk. Dosa kemarin sedikit, ditambah lagi setumpuk. Semakin banyak dosa, tindis kita terus dan tidak bisa bangkit lagi dan katakan, Tuhan tidak sayang dengan saya. Lupakan Tuhan, katakan, Tuhan, saya tidak layak lagi, saya tidak mau datang lagi, tidak mau gereja lagi, karena sudah berbuat dosa. Tidak, Bapak, Mama, saudaraku, Tuhan kita baik, Dia setia bagi kita. Kita lakukan kebenarannya, maka di situ kita akan menikmati kebenaran itu dengan penuh sukacita. Yes, Bapak, Mama, saudaraku yang terkasih, dari bacaan kita yang menjadi harapan Tuhan, ya, dari penyampaian saya tadi tentang kedurhakaan ini, yang menjadi harapan Tuhan ada 3. Yang pertama, jauhkan diri kita dari setiap kedurhakaan kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Itu harapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi orang durhaka kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Maka pagi ini mengajarkan kita, firman disampaikan bagi kita supaya kita tidak jadi anak-anak Tuhan yang durhaka, supaya kita tidak jadi anak-anak Tuhan yang durhaka. Yang berikut maunya Tuhan, yang berikut adalah senangkan hati Tuhan dan juga senangkan hati orang tua. Jangan buat dan sakit hati, jangan buat papa mama sakit hati, jangan buat orang yang lebih tua sakit hati, jangan membuat orang rambut putih sakit hati. Ya, jangan buat Tuhan kita sakit hati, tapi senangkanlah mereka. Koreksi diri kita supaya kita bisa menyenangkan hati mereka. Itu yang Tuhan mau. Lalu yang berikut, maunya Tuhan itu yang berikut adalah jadilah berkah bagi orang lain. Kalau ada karakter Kristus dalam hidup Bapak Mama, maka kejahatan demi kejahatan tidak akan kita nyatakan di banyak orang. Tetapi karakter Kristus itu yang selalu nampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang suka maki-maki, buang kata maki-makinya. Yang suka cerita nama baik orang lain, buanglah jauh-jauh. Itu perbuatan yang jahat, juga menyakiti hati sesama.
menyakiti hati orang lain. Di saat mereka tidak dengar, di saat mereka dengar, mereka benci dengan kita. Benci karena kita ceritakan kejelekannya mereka. Nah, ini juga menyakiti hati orang lain. Iya. Dan yang sebagai dasar bagi kita untuk kita bawa pulang, kita bawa pulang berkat firman Tuhan saat pagi hari ini. Itu ada 3 hal juga. Ya. Adalah yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan harus mendengarkan perintah dan didikan Tuhan dan juga orang tua. Itu bawa pulang. Sebagai anak-anak Tuhan, ya saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama harus mendengarkan perintah Tuhan dan juga orang tua. Perintah dan didikan Tuhan dan juga orang tua. Yang kedua adalah sebagai anak-anak Tuhan harus menyenangkan hati orang tua dan hati Tuhan. Yang berikut adalah yang ketiga adalah sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi semua orang. Nah, inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Kemanapun kita pergi, jadilah berkat lewat tindakan, perbuatan kita, tutur kata kita, apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak berontak kepada orang tua, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak memberontak kepada Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Sama. Untuk itu lakukanlah firman ini dan jadilah berkat di dalam hidup kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, menjadi berkat dan menangkan banyak jiwa untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup Alkitab kita dan kita tundukkan kepala kita, dan mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya sampaikan bagi kita.